Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid. Saya akan mempresentasikan tentang e-commerce. Sejarah e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 US dollar pada tahun 2003. Menurut laporan yang lain, pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar US dollar pada tahun 2011. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web dimulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan tahun 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di benua Asia. Merujuk pada data statistik Digital Market Outlook pada tahun lalu, dunia sedang mengalami gejolak e-commerce yang besar. Hampir semua benua memiliki tingkat penjualan e-commerce yang signifikan. Hal ini tak terlepas dari kemudahan transaksi dan akses belanja online yang semakin beragam. Benua yang paling signifikan mengalami penjualan yang pesat terjadi di benua Asia. Pada tahun 2020 saja, benua Asia mengalami total penjualan sebanyak 1,7 triliun. Bahkan peningkatan ini akan terus bertambah pada tahun 2025 nanti dengan prediksi kenaikan sebesar 51% menjadi 2,5 triliun. Perkembangan e-commerce di benua Amerika. E-commerce di seluruh dunia, bisnis ini sedang booming dan diperkirakan akan turun dalam waktu dekat tidak akan turun dalam waktu dekat ini, malahan akan semakin terus naik. Online shop ini berhubungan erat dengan perkembangan pengguna internet di seluruh dunia yang semakin banyak setiap harinya. Karena banyak sekali hal-hal bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi internet saat ini. Pada tahun 2010 saja, Nielsen mensurvei ada sekitar 27.000 pengguna internet di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Pasifik, Eropa, dan Timur Tengah. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di benua Eropa. Jakarta, Indonesia, raksasa toko online e-commerce Cina, JD.com, berencana menjadi penentang utama Amazon di Eropa. Perusahaan ini akan mengembangkan sayap bisnis di Eropa pada tahun 2019. Rencananya JD.com akan meluncurkan layanan jual beli online pengirimannya di Perancis, kemudian di Inggris dan Jerman. JD.com memperkirakan menghabiskan 1 miliar selama 2 tahun untuk membangun jaringan logistiknya di Perancis. Sebaliknya, Amazon telah menginvestasikan 15 miliar di Eropa dalam 6 tahun dari tahun 2010. Kami berencana berada di mana-mana di seluruh benua Eropa dalam beberapa tahun, ujar pendiri di Chief Executive JD.com, Richard Liu, seperti dikutip dari Financial Times.
Perkembangan e-commerce di benua Australia. Selain di Uni Eropa, salah satu negara dalam sistem regulasi pajak jual beli online yang terbilang baik adalah Australia. Namun berapa dengan Uni Eropa, Australia tidak mengenal pajak pertama nilai, melainkan pajak konsumsi barang dan jasa, goods and service tax. Data statistik pada tahun 2017 menunjukkan nilai total perdagangan online di Australia mencapai 22,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam konteks global, ia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan nilai perdagangan online tertinggi di dunia. Sementara berdasarkan data e-commerce Foundation, sedangkan 65% warga Australia berbelanja secara online. Jumlah itu terbilang besar untuk negara dengan populasi 23 juta jiwa, jumlah yang tidak lebih dari seperempat populasi Pulau Jawa. Aturan yang mensyaratkan penarikan pajak barang dan jasa sebesar 10% dari total nilai perdagangan online itu akan efektif diberlakukan Australia per 1 Juli tahun 2018. Dalam regulasi tersebut, Parlemen Australia menetapkan ambang batas bawah nilai transaksi jual beli online yang akan dikenakan pajak barang dan jasa sebesar 10.000 dolar Australia. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di Indonesia. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu Indonet sebagai Internet Service Provider (ISP) di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian pada tahun 1996 muncul Divya.com, Intrabumi atau Dnet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar baik tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir pula toko online. Kemudian inilah titik mula muncul e-commerce di Indonesia era pertengahan tahun 2010 hingga tahun 2011. Satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri, salah satunya Gojek, aplikasi yang pada mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan. Namun kini bertambah fiturnya dengan pemesanan makanan hingga membayar tagihan listrik, telepon, dan sebagainya. Tidak heran apabila Gojek dikatakan sebagai startup dengan level unicorn karena valuasinya mencapai 1 miliar lebih. Inovasi yang dilakukan Gojek memberikan banyak inspirasi ke e-commerce lainnya. Maka kemunculan Gojek juga diikuti oleh e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Era kemasan. Saat ini bisa dikatakan bahwa era kemasan e-commerce di Indonesia, Anda akan sangat jarang menemukan konsumen yang membelanjakan uangnya tidak melalui e-commerce. Apalagi saat pandemi seperti ini. Semuanya hanya butuh klik dan transaksi akan terjadi. Pada tahun 2020, volume bisnis e-commerce di Indonesia diprediksi akan mencapai 130 US dollar miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%. Sementara itu pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Contohnya seperti Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tahun 2009 tanggal 17 Agustus di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring, kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, dan serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori, termasuk travel dan activity.
Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline, melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang baik. Tokopedia Salam juga memiliki fitur halal filter yang membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan sejarah dan perkembangan e-commerce, khususnya sejarah dan perkembangan e-commerce di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.